Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, jadi banyak banget yang pengen aku ngejelasin semua, pokoknya ngejelasin dari akarnya tentang seputar beruntusan. Jadi aku bakal lebih dalam lagi materinya seputar beruntusan, mulai dari penyebab beruntusan karena apa, faktornya karena apa, terus cara ngilanginnya pakai apa, terusan masker yang bagus buat beruntusan itu apa. Jadi kita bakal bahas tuntas seputar beruntusan, dan di sini tuh banyak banget, aku udah catat di buku soalnya banyak banget, dan aku juga berusaha untuk ngilangin beruntusan. Jadi kita sama-sama untuk cari tahu nih penyebabnya apa sih kalau misalkan wajah kita itu sering beruntusan. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Oke, jadi aku udah tulis semuanya di buku. Soalnya aku kan pakai handphone cuma satu gitu. Jadi aku pakai handphone itu dipakainya buat rekam. Terus aku pakai apa ya? Udah, aku salin ke buku. Jadi maaf kalau misalkan aku nunduk terus lihat kamera, soalnya aku sambil ditulis juga, jadi belum gak hafal, cuma takut salah gitu. Soalnya ini tuh masalah kulit muka gitu, jadi kayak muka gitu, jadi harus benar-benar apa sih, kayak fokus gitu. Jadi kita langsung aja ke poin yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah faktor penyebab beruntusan. Jadi kalau misalkan kalian masih ada yang nanya, di tiap konten aku sering aku bikin konten tentang jerawat ataupun tentang beruntusan dan sebagainya, itu ada yang komen, ini bagus gak buat beruntusan, ini apa ya buat beruntusan. Nah, jadi kalau misalkan beruntusan itu beda banget ya. Jadi kita bahas dulu untuk faktor penyebab beruntusan. Jadi faktor penyebab beruntusan yang pertama itu, beruntusan itu disebabkan oleh banyak hal gitu. Jadi banyak hal banget sih, mulai dari komedo, iritasi wajah, debu, banyak banget sih ya. Jadi faktornya yang bisa menyebabkan beruntusan gitu. Oke, yang selanjutnya itu untuk faktor penyebab utama dari beruntusan itu debu polusi gitu. Kalau misalkan debu keluar tapi nggak cuci muka, intinya debu. Terusan iritasi juga bisa. Oke, yang selanjutnya, jadi kita cap gebut ya, jadi cap gebut gitu. Kalau misalkan kalian ada yang nanya, Kak, berapa lama sih beruntusan bisa hilang? Jadi beruntusan itu kondisi umum munculnya itu 2-3 hari setelah paparan. Jadi kalau misalkan kayak tadi kena debu-debu gitu, nah 2-3 hari itu bakal langsung timbul beruntusan gitu. Jadi harus hati-hati, dan juga harus lebih care sama muka kita gitu. Dan kalau misalkan kalian bingung nih pakai apa, terus kalian nggak ngelakuin, nah sembuhnya itu menurut aku kayak di nyari-nyari di Google yang kayak gitu. Jadi sembuhnya itu 2 minggu guys. Jadi sembuhnya itu kalau misalkan nggak pakai apa-apa, nggak tahu pakai kayak face wash yang khusus, tapi sembuhnya itu dalam 2 minggu. Oke, yang selanjutnya, hal yang harus dilakukan saat beruntusan. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung hal-hal apa yang harus dilakukan saat beruntusan, jadi yang pertama itu sesuai yang aku udah jelasin tadi. Jadi kalian harus rutin cuci muka, tapi maksudnya rutin itu bukan sering gitu. Jadi rutin cuci muka itu yang teratur gitu, contohnya yang teratur kayak gitu. Tapi si
eh, pencuci mukanya itu harus yang sesuai dengan jenis kulit kalian, kayak gitu. Jadi harus disesuaikan aja, bisa pakai merek apapun tapi yang disesuaikan gitu. Oke, yang selanjutnya gunakan pelembab. Pelembab juga sama, jadi pelembabnya juga yang ringan-ringan aja, harus sesuai dengan kulit kalian, tipe kulit kalian itu apa, jadi harus disesuaikan. Jadi apa-apa yang dipakai di muka itu harus disesuaikan aja gitu. Yang ketiga, gunakan sunscreen. Jadi wajib banget, aku udah pernah bikin kontennya di konten-konten aku sebelumnya, banyak banget yang menjelaskan tentang sunscreen itu wajib banget walaupun kalian ada di rumah gitu. Apalagi sekarang kalau misalkan ada di rumah aja, sekarang itu lagi di rumah aja tapi kalian tetap harus gunakan sunscreen. Yang pertama emang biar nggak kusam kelihatannya, terus matahari juga yang di luar itu bisa masuk ke dalam gitu, jadi untuk paparannya itu bisa masuk ke dalam gitu. Jadi tetap aja kalau misalkan di rumah itu, kenapa ada sebagian orang yang kalau misalkan di rumah aja tapi tetap kok tetap gosong ya, padahal di rumah aja, kok tetap kusam tapi emang di rumah aja nggak keluar-keluar, itu karena kalian nggak pakai sunscreen gitu. Jadi sunscreen itu nggak harus di luar aja, tapi di dalam ruangan, di dalam rumah pun harus pakai gitu. Apalagi di luar gitu, di rumah aja kalian harus pakai. Oke, yang selanjutnya kita jelasin lagi. Ini nih yang paling aku suka kalau misalkan aku menjelaskan tentang beruntusan, yaitu bukan ke permasalahan pakai skincare apa ataupun pakai pelembab apa, pakai pencuci apa. Aku selalu mengutamakan maskernya. Jadi aku paling suka itu main masker gitu, jadi kayak anyang-anyangan gitu loh kalau misalkan main masker. Jadi kalau misalkan masker yang udah jadi itu kan tinggal diprecet, dikeluarin aja langsung dioles ke muka. Tapi kalau misalkan kayak masker bubuk atau masker organik, pasti diolah dulu, dikasih air dulu di mangkok, terusan dikocok-kocok dulu, diratain dulu, kan kayak anyang-anyangan gitu loh, jadi kayak mainan gitu loh, jadi kayak apa ya, kayak masak-masak gitu. Maaf teman-teman kalau misalkan aku nyerocos. Oke, jadi di sini aku mau jelasin yang selanjutnya. Jadi masih banyak banget untuk hal-hal yang bersangkut paut dengan beruntusan. Jadi mulai dari penyembuhan, dari penyebab sampai kita harus menyembuhkan si beruntusan tersebut gitu. Oke, yang selanjutnya ada masker yang bisa hilangkan beruntusan. Jadi ini tuh bisa beruntusan juga, bisa jerawat juga, tapi hampir sama tapi beda lah. Jadi kayak untuk maskernya itu hampir sama, bisa untuk jerawat, tapi di sini aku pakai yang dijelasin di beruntusan. Jadi yang pertama itu masker madu. Jadi aku sering pakai masker madu, tapi kalau misalkan kalian nggak punya madu murni, yang maksudnya murni itu dari langsung dari kayak langsung dari bukan tabung sih, dari lebahnya langsung dari peternakan, kalian bisa beli madu original gitu. Jadi madu original itu yang nggak pakai campuran apa-apa, pasti banyak banget di supermarket ataupun yang saset juga pasti ada. Jadi kalian bisa gunakan madu, tapi kalau misalkan masker ini dipakainya itu 2-3 kali seminggu. Jadi jangan sering-sering, tapi harus rutin juga. Yang pertama itu kalian bisa pakai madu. Jadi ada madu tok gitu, jadi madu doang. Terus tinggal kalian langsung olesin aja, tapi harus langsung cuci muka gitu. Jadi harus cuci muka dulu maksudnya, terus kalian pakai madu. Kalau misalkan pakai masker itu harus cuci muka dulu, jadi biar bersih mukanya, dan ditambah pakai masker yang bikin muka kalian itu tambah bersih gitu. Ini dari tadi kamera nggak bisa diajak kompromi banget ya. Oke, selanjutnya ada teh hijau. Jadi teh hijau ini itu udah menyebar luas, membumi banget. Jadi udah banyak banget yang pakai teh hijau, dan bagus banget ternyata teh hijau di muka aku juga bagus banget. Aku pernah pakai madu doang. Yang pertama madu dulu bagus banget, tapi itu tuh madu murni, ada yang ngasih.
aku pakai itu pas zaman SMK kali ya, kelas 1, dan emang bagus banget, berhubung habis jadi aku nggak pakai lagi. Terus yang kedua ada teh hijau. Jadi teh hijau ini tuh bisa bikin muka beruntusan itu mengering, jadi lebih bersih, terusan yang berjerawat juga bisa. Dan teh hijaunya itu kalau misalkan kalian ada yang nanya teh hijaunya merek apa ataupun harus langsung dari pucuk-pucuknya, enggak juga sih. Jadi kalian bisa beli teh hijau. Jadi maksudnya teh hijau itu kayak ampasnya gitu. Jadi bisa ampasnya ataupun kalian bisa beli masker yang udah ada green tea-nya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau ribet, nggak mau beli juga, ataupun bukan maksudnya beli itu beli yang mahal-mahal. Kalau misalkan masker kan mahal-mahal ya, tapi ini tuh nyari yang di bahan dapur gitu. Jadi udah ada yang di dapur. Misalkan emak kamu ataupun mamah kamu, ibu kamu itu beli kayak teh poci yang kayak gitu sih, yang udah digantung-gantung buat bikin teh manis, tapi emang ada ampasnya gitu, yang ada kantongnya gitu, yang kayak gitulah. Kalian bisa banget pakai buat masker. Jadi tinggal tambahin madu sama si teh hijaunya. Kalian kalau misalkan belum jelas maksud aku yang masker itu, kalian bisa cek di Google yang lebih tahu, ataupun cari di YouTube gitu. Jadi aku juga nanti bakal next bikin videonya itu tentang masker yang ada di sini gitu. Jadi salah satu masker yang akan aku bikin review gitu. Oke, next kita lanjut ke lemon. Jadi yang ketiga itu ada lemon. Jadi lemon itu bagus banget, tinggal digosok-gosok juga bisa. Dan kalau misalkan dipakai masker gimana ya? Aku soalnya belum pernah, tapi lemon itu bagus banget. Soalnya teman aku juga pakai, tapi digosok-gosok itu loh. Jadi di area yang kayak yang beruntusan aja dipakainya. Untuk lemon jadi nggak perih, tapi kalau misalkan jeruk nipis yang kayak gitu, apa sih? Yang kayak lemon, masih sama kayak lemon, itu lebih perih ternyata. Tapi kalau misalkan kalau pakai lemon itu enggak perih. Oke, yang selanjutnya ada tomat. Tomat juga bisa banget bikin jerawat ataupun beruntusan itu hilang gitu. Jadi kalian yang penting rutin aja deh, intinya yang rutin aja, tapi bukan sering ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada es batu. Es batu itu udah membumi banget sih. Tinggal air, itu enggak ngeluarin biaya sepeser pun guys, cuma air aja, bekuin di kulkas, tinggal gosok-gosok aja sih kayak gitu. Oke, yang selanjutnya kita lagi masih banyak sih, ada 3 lagi. Yang keenam itu ada lidah buaya, bagus banget lidah buaya. Yang ketujuh itu ada minyak cengkeh dan cuka apel. Jadi kalian bisa pilih salah satu yang ada di dapur kalian, ataupun kalau misalnya kalian penasaran bisa beli aja langsung untuk masker yang bisa dipakai masker buat jerawat gitu. Oke. Terus ada juga masalah yang paling rumit gitu loh. Ada yang nanya, "Kak, kenapa beruntusannya nggak hilang gitu?" Jadi ini tuh simpel banget untuk kayak alasannya kenapa beruntusan itu nggak hilang. Salah satu penyebabnya itu kalian itu banyak mikir guys. Jadi kalian itu stres mikirin hal-hal yang emang nggak selesai kayak aku mikirin, aduh besok jajan gimana ya, habis uang gitu ya. Kayak gitu contohnya. Jadi dipicu karena stres. Yang pertama bukan stres gimana ya, tapi stres itu banyak pikiran. Jadi banyak hal yang dipikirkan, padahal kalian itu jangan terlalu memikirkan hal yang berlebihan gitu. Jadi jangan terlalu, tapi kalau misalkan dipikirin itu boleh sih, itu jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu bisa bikin badan juga gampang sakit, karena kayak stres gitu, banyak pikiran gitu, badan jadi sakit, muka jadi kusam. Bisa banget sih itu, aku udah lihat di Google penyebab stres itu apa aja, dan ternyata dipicu oleh
kayak ke badan itu efeknya itu banyak banget gitu, jadi bikin sakit, lebih parah sih sakit ya, jadi sakit gitu. Terus kalau ke muka bikin beruntusan, bikin jerawatan, bikin banyak lah pokoknya. Aku udah pusing. Jadi stres itu dapat berpengaruh pada pikiran dan mood gitu. Jadi kalau misalkan mood kalian baik, ke muka ataupun ke badannya juga pasti bakal baik. Kalau misalkan moodnya lagi jelek, udahlah semua pengen dibanting aja gitu mungkin ya. Oke, jadi kalian itu harus menjaga mood kalian, harus menjaga pikiran kalian. Jadi jangan banyak memikirkan hal-hal yang nggak seharusnya kalian pikirkan itu berlebihan. Aduh, mantan udah nikah tapi aku belum nikah. Nah, kayak gitu. Jangan terlalu dipikirin sih, guys. Ya udahlah, nanti juga jodoh ketemu ya kan. Kalian nggak bersih cuci muka, maksudnya bersih itu jadi cuma kayak udah cepai asal-asalan cuci muka gitu. Tapi sebenarnya itu jangan banget. Jadi harus pakai perasaan juga ya cuci muka juga. Jadi jangan jangan terlalu tergesa-gesa juga, tapi jangan terlalu kayak dicoo gitu loh. Jadi apa yang dicoo itu ya, dimainin gitu loh. Jadi harus ya intinya harus kebersihan wajahnya itu harus dijaga banget gitu. Jadi jangan diabaikan, jangan dicuekin. Cukup aku aja yang dicuekin, kamu jangan. Nah, itu intinya. Oke, yang selanjutnya, kenapa wajah kita setelah pakai skincare malah timbul beruntusan ataupun timbul jerawatan? Banyak banget sih ya, terutama aku juga pernah pakai kayak skincare biasa sih, kayak pelembab gitu juga pernah sering. Kenapa sering beruntusan? Jadi misalkan baru juga pakai 2-3 hari kemudian kok jadi beruntusan, padahal aku itu pengen ngebersihin muka ataupun pengen lebih terawat lagi mukanya, tapi malah beruntusan atau jerawatan. Jadi kondisi kulit beruntusan ataupun jerawatan setelah pakai skincare disebut purging. Jadi purging ini adalah kondisi di mana tubuh sedang membersihkan lapisan bawah kulit. Oke teman-teman, jadi biasanya purging terjadi itu saat kamu menggunakan kosmetik ataupun produk yang produk seperti produk kecantikan seperti scrub ataupun peeling gitu. Jangan khawatir, yang penting sih rutin aja gitu. Jadi harus lebih peka lagi, jadi harus lebih menjaga mukanya, jadi biar enggak beruntusan lagi. Ataupun yang pengen ngilangin beruntusan, ya intinya harus lebih sabar juga harus sih. Jadi harus sabar, harus telaten juga, harus rajin, tapi bukan berarti sering gitu. Oke, jadi yang terakhir itu hal-hal yang harus dihindari saat kalian beruntusan. Jadi poin yang pertama itu hindari produk yang berbahan minyak berlebih gitu. Jadi berbahan dasar minyak, jadi kayak oil gitu, atau oil cleansing, oil apa yang gitu. Jadi harus dikurangin, jadi jangan berlebihan banget. Tapi bisa kalian pakai, tapi jangan berlebihan banget. Jadi itu bisa memicu timbulnya beruntusan ataupun jerawat juga bisa gitu. Jadi yang kalau misalkan apa-apa yang berlebihan itu pasti bakal menimbulkan yang negatif gitu. Termasuk ini juga kalau misalkan muka kita berminyak, pakai yang berminyak juga. Emang sih ada yang enggak ngaruh gitu, tapi kita harus hindari gitu. Soalnya kalau misalkan pakai minyak terusan kita pakai yang berbahan dasar oil gitu, terusan muka kita udah oil, bakal si mukanya itu bakal double oil gitu. Jadi kayak berlebihan, minyak berlebihan gitu. Jadi jangan banget. Oke, yang selanjutnya itu hindari produk yang bertekstur terlalu pekat. Tapi harusnya kalian itu pakai yang berbahan tekstur gel ataupun lotion yang lebih rendah gitu. Oke teman-teman, jadi untuk pembahasan sekarang udah jelas atau enggak, ataupun malah aku ngejelasinnya terlalu cepat, tapi ya udahlah ya.
intinya tuh harus lebih care. Dari tadi aku udah jelasin harus lebih care sama muka, harus cari tahu dulu produk yang paling kalian inginkan itu yang seperti apa, dan harus banyak cari-cari tahu ataupun di Google, di mana-mana ya. Jadi harus cari tahu banget untuk permasalahan kulit kalian gitu. Oke teman-teman, sampai segini aja untuk penjelasan hari ini, untuk konten hari ini. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini bagi yang belum, dan aktifkan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari aku. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. Terima kasih yang udah menonton. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.